Mengingatkan sendiri ada seninya dong. Kalau Anda mengingatkan ada seninya. Jangan mentang-mentang mengingatkan seenaknya sendiri. Bisa ditolak mentah-mentah. Tapi kalau ternyata ada orang mengingatkan kepada Anda dengan cara yang kasar, sudahlah. Anda kan sudah kenal, tidak sombong. Biarpun yang mengingatkan caranya nggak benar, tetap saya terima. Tapi kan tidak semua orang ngerti ilmu sombong ini. Sehingga kadang-kadang diingatkan, mintanya yang baik. Kalau mengingatkan ya caranya nggak benar, saya nggak terima. Biarpun itu nggak boleh. Kalau Anda diingatkan caranya apa saja, asalkan itu kebenaran, Anda harus bisa terima. Itu akal Anda bisa terima. Misalnya, ini Imam Ghazali menggambarkan, yang menjadi masalah kita ada insaf. Misalnya, Anda ada kalajengking merambat di jaket. Anda lagi pakai jaket kan tebel. Kalau ada kalajengking merambat nggak kerasa. Cuman kalajengking itu mengarah ke leher. Kalau sudah leher pasti kesentuh, pasti refleks kita kan? Pasti gini kan nanti kan? Setelah itu pasti kesengat kita. Teman Anda yang di belakang ngelihat kalajengking merambat itu, refleks langsung ambil sebannya pukul gebrak. Kalajengking, buang. Kalajengking mati. Apakah Anda marah kira-kira? Enggak. Alhamdulillah. Kamu itu pelan-pelan dong. Coba kalau bilang, hei kalajengking. Enggak gini. Jadi, kurang lebih kalau kita ada orang ingatkan dengan cara kasar pun, selagi tujuannya baik kita harus paham. Cuma kalau kita nasihati orang, jangan-jangan dia nggak punya ilmu ini. Setelah diingatkan tambah jadi. Ada orang sombong ya gitu. Kita pengen siasati si sombong juga deh. Makanya kalau mengingatkan ada teorinya, ada seninya. Ini kami ngomong seni mengingatkan saat ini nanti ditangkap oleh orang sombong salah lagi. Makanya kalau mengingatkan saya benar, itu orang sombong. Padahal saya hanya ngomong seni, makanya langsung saya pangkas. Kalau Anda orang tidak sombong, biarpun cara mengingatkan kayak apa, Anda pasti terima. Makanya ilmu yang ditanyakan ini penting, tapi itu senjata lagi bagi orang sombong. Saya selalu paham sisi-sisi penyesatan diri. Ada satu contoh ya, hadis luar biasa. Saya mengamati hadis Nabi tentang hadis sedekah sirri orang yang luar biasa itu. Kalau sedekah dengan tangan kanannya, sampai seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Jadi sedekah yang paling hebat adalah sedekah sembunyi, gak ada orang tahu. Ini adalah kalimat hebat. Cuma ternyata setelah diamati, hadis ini paling disukai oleh orang pelit. Makanya orang pelit biasa diada sedekah, apa? Sedekah kan harus tidak di depan orang kan? Selalu dipakai oleh orang pelit. Sekarang enggak. Orang pelit nggak ada. Sedekahmu terang-terangan, nggak ada sembunyi. Nah itu dipangkas ini. Sebab ada orang mencuri-curi hadis gitu. Termasuk kayak gini, kita nasihati. Kalau nasihati orang tolong dengan lembut. Nabi mengajar dengan lembut. Akhirnya si iblis ngomong, kamu nasihati saya caranya benar, makanya nggak terima. Iblis. Makanya saya pangkas di sini. Saya paham celah-celah iblis. Jadi kalau Anda mengingatkan harus dengan seni, dengan istri dan sebagainya. Ada dua minimal. Kalau Anda mengingatkan, pertama, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Ini berlaku pada istri, atau keluarga, atau siapa saja. Artinya apa? Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu, artinya Anda harus bisa memilih waktu. Biarpun itu benar, Anda mengingatkan istri lagi goreng-goreng kepanasan di dapur, bisa sotilnya ke jidat. Karena Anda tidak tahu waktu. Dan bisa saja tidak bisa nerima. Kenapa dia lagi panas, kenapa kita cerewet mengingetin dia. Tidak, kebenaran tidak harus diucapkan saat Anda tunda dulu. Tunda dulu, mungkin nanti sama seorang istri kalau mengingatkan suami, baru pulang kerja, panasan, kena terik matahari, keringetan, belum diambil air minum, cerewet lagi istri. Wah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka ambil waktu yang tepat. Maksudnya kami tidak harus saat itu juga. Kita perlu ambil waktu, dikasih mukaddimah mungkin, istri lagi mijit ya, pas sudah suami pulang mau mengingatkan suami, biar minum dulu, duduk, habis suami mandi dan sebagainya. Akhir yang tenang, biar waktu enak, sore-sorenya minum teh bersama, baru ingat, bang boleh ngomong dong bang. Apa sih? Tapi abang jangan marah dong. Ya. Atau sebaliknya, ayah istriku, boleh abang ngomong. Ngomong apa? Catatan, dilarang cemberut. Paling enggak, waktunya ambil waktu yang tepat. Baru saya menyampaikan. Sebab kalau waktunya salah juga susah diterima. Cuman kadang kita itu langsung to the point. Kamu itu tidak benar gini, astagfirullah.
Di depan orang kadang-kadang malah terjatuhkan dia, malah berontak dia. Yang salah kita. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Jangan sok ingin menyelesaikan masalah. Anda harus tahu siapa Anda. Bisa jadi itu atasan Anda, itu orang lebih hebat dari Anda. Anda mengingatkan dia, Anda ditertawakan. Tidak harus dengan lisan Anda. Makanya siapa kira-kira yang bakal didengar oleh dia? Ada diskusi yang baik. Termasuk tidak dengan lisan Anda, maaf, di antaranya ini adalah dengan surat cinta. Istri kalau mengingatkan suami, biasanya langsung suaminya naik pitam marah. Kalau sudah tahu suaminya seperti itu, jangan pakai langsung. Anda bisa ngirim surat cinta yang panjang, selembar, sayangku, ayah, suamiku adalah surgaku. Panggilan suamiku, Masya Allah. Doain abang, adik bisa menjadi istri yang soleha. Adik juga minta maaf selama ini suka bikin kesel dan sebagainya. Oh, tapi yang jelas adik sayang banget sama abang ini. Abang, ini mau ngomong dong. Tapi kalau abang mau marah jangan dibaca dong. Stop. Kurang lebih begitulah. Terakhir ujungnya apa? Abang jangan pakai bahasa surat. Dan waktu membaca jangan di depan Anda. Suruh di mana terus Anda sambil ngintip. Dia senyum-senyum melihat. Kalau abang marah jangan dia lanjut ya, Bang. Bahasa surat termasuk kepada saudara, kepada anak pakai surat. Tidak ada celaan di dalamnya. Tidak ada cacian di dalamnya. Tampakkan bahasa kasih. Susah orang nolak. Apalagi sangat privasi, sangat pribadi, termasuk handphonenya dia. Jika sudah dihapus abang, tolong segera dihapus. Jika sudah dibaca, tolong segera dibakar. Supaya tidak ada yang mendengar. Langsung nasihat. Kalau sudah dibaca, tolong segera dihapus abang. Ini surat cinta dari adik. Assalamualaikum. Gambar love 16. Jamur bibir. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama anak pun juga demikian. Anak Anda kalau Anda ingatkan langsung, saya langsung mungkin dia marah. Bilang, adik, manggil abang mungkin anak pertama. Abang sayang, Masya Allah. Abinya sayang banget sama kamu. Ya, tolong sayang. Abinya mau menyampaikan sesuatu. Tapi tolong abang tata hati dulu dong ya. Abang harus tahu, yakin kalau abinya sayang ya, baik panjang. Jadi jangan, ini adalah seni. Termasuk pada siapapun, khususnya pada pasangan. Artinya yang kedua adalah, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Lisan orang lain oke, atau dengan catatan indah. Kemarin ada satu orang, suruh ngirim surat kepada suaminya. Ini semua permasalahan ekonomi dan sebagainya. Akhirnya suami itu jarang pulang dan sebagainya. Ya kan? Akhirnya gimana nasihati? Suruh nasihati. Ini ceritanya. Jangan suruh nasihati suaminya bukan nasihati, pakai surat cinta. Bikin surat itu. Surat cintanya memang karena abang ini gimana? Abang jarang pulang. Akhirnya semuanya berantakan kan? Sudah abang nggak pernah ngasih nafkah. Semuanya begitu. Ini bukan bikin hati sentrep, tambah marah lagi. Memang ada orang nggak bicara dengan hati, bicara dengan emosi. Akhirnya diralat sama. Tidak begitu suratnya. Nggak akan cukup abang kerja kayak apapun di situ. Nggak cukup. Ini aja sudah utang numpuk gara-gara abang ini. Dicaci maki dari awal, nggak sadar. Kita perlu seni sebetulnya dalam hidup. Seni. Kurang lebih seperti itu. Pertama apa? Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Cari waktu yang tepat. Kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Anda perlu dengan cara yang indah, yang baik. Kurang lebih seperti itu. Dan kembali kepada ada tambahan, Anda jangan ragu meminta maaf, biarpun kepada anak Anda. Termasuk tadi Anda pegang handphone, Anda harus berani minta maaf kepada anak-anak Anda. Ini contoh juga saya, beberapa waktu yang lalu, ini kami sampaikan, supaya Anda tidak ragu minta maaf kepada anak. Saya kasih contoh juga pada diri saya. Beberapa waktu yang lalu, pas liburan terakhir, anak-anak akan pulang. Anak kami juga mondok. Hari ini zaman mondok. Saya tidak bisa mendidik anak di rumah, biarpun katanya sudah ustaz kayak begini, nggak bisa didik anak. Nggak bisa. Berapa lama saya bisa meluk anak saya? Anak saya harus ada di pondok. Biarpun di pondok sendiri di Jawa Timur, pondok Al-Bahjah juga, tapi tidak dengan kami. Biar rindunya yang selalu tumbuh dan subur. Waktu mau berangkat saya tanya, Ali mau berangkat jam berapa nanti? Jam 10 malam Bu ya. Kok malam sih? Kok nggak pagi? Biar besok langsung bisa sekolah Bu ya. Oke. Sopirnya sudah tidur, sudah istirahat. Pas jam 10 kami ke rumah. Lagi siap-siap dia. Kebetulan ada video. Ada video atau foto-foto begitu.
di handphone. Pas dia mau berangkat tuh kami buka handphone. Maksudnya kita buka handphone untuk nunjukkan ke dia. Sudah tidak ketemu gambarnya, sambil dia ngomong, sekonseris. Biar berangkat dia, iya. Sampai saya konsentrasi, saya nggak sadar. Salaman. Setelah salaman dia pergi, ketemu handphone. Tak lihat, sudah pergi. Kita keluar, sudah jalan mobilnya. Coba. Besok sorenya sudah sampai di pondok dia. Besok sorenya kita telepon. Waalaikumsalam Ali. Ya Buya, sehat. Ya, saya nyampe. Ali, waktu Ali berangkat semalam, Buya lagi ngapain? Kita tanya. Apa ya? Nggak ingat. Ngapa ya? Apa sih Buya? Enggak, Buya pengen tahu. Waktu Ali berangkat, Buya lagi ngapain? Ya mungkin bayangan dia lagi makan, atau lagi ini, lagi apa ini. Nggak ingat Buya, ayo diingat, coba diingat. Nggak ingat kelas dia. Lalu kita singgung. Waktu kamu berangkat, Ali berangkat, Buya megang handphone kan. Oh iya, lu kan? Diinget itu. Lengket di otaknya. Iya, betul langsung. Iya Buya, iya. Ya, Buya minta maaf. Seharusnya Buya nggak boleh begitu saya. Nggak apa-apa kali. Iya, nggak apa-apa. Kan boleh Buya minta maaf. Tapi sebetulnya itu direkam oleh anak. Bahasanya itu kesalahan yang akhirnya dijadikan referensi. Halus loh dia. Nah, akhirnya saya minta maaf kepada dia. Minta maaf ya, seharusnya Buya nggak boleh begitu. Baru biarpun setelah itu saya alasan. Sebab alasan lebih dulu itu membela diri kayak sombong. Kalau alasan dulu, itu soalnya itu orang ini nggak usah pakai alasan deh. Salah ya salah. Paling enak salah, iya salah. Kalau jelaskan nanti di kamar kalau sama suami. Iya bang, makasih. Baru di kamar nanti ngomongin. Saya juga ngomong sama Ali, maka Buya salah. Seharusnya Buya ada begitu dong. Ali mau berangkat, Ali ada kok Buya megang handphone. Ya mau nggak apa-apa kok Buya nggak? Iya nggak apa-apa. Tapi Buya tetap salah saya. Iya nggak apa-apa. Maafin ya, ya sama-sama itu. Buya tak jelaskan. Tapi Ali harus tahu bahasanya itu sebetulnya Buya mau ngasih tunjuk ke kamu video kamu. Ya kan video baru ada. Anak kami kita ajari berani. Mumpung masih kecil boleh nyanyi-nyanyi. Jadi anak saya masih kecil suka nyanyi sekarang. Suka nasyid, suka apa itu. Ini lagu-lagu. Artinya apa? Anda jangan ragu minta maaf. Jangan sombong lagi babnya. Biar diberi contoh. Anak itu kalau Anda punya sesuatu, Anda minta maaf. Itu kan indah bagi seorang anak. Oh, adiknya minta maaf ke saya. Nah ini, kadang-kadang kita gengsi. Oh, minta maaf. Tapi direkam oleh anak itu. Paling tidak anak itu bertanya, oh gitu tuh nggak boleh ya. Masa depan megang handphone? Kan gitu paling tidak. Ini baru-baru kisah terakhir kemarin itu. Dan saya harus berani meminta maaf. Kepada istri pun berani minta maaf. Seperti itu. Baik, ini saja. Cukup insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.